122 mengecam orang Farisi. Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 44. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Kristus berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadi bagian luar juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selisih inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan Allah dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. 123 peringatan tentang kemunafikan. Lukas pasal 11 ayat 45 sampai 12. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ya, celakalah kamu juga ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangunkan makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, "Aku mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka niaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia ini dijadikan, mulai dari darah Habel sampai ke darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan kamu sendiri, tidak masuk ke dalam orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu. Halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sementara itu beribu-ribu orang yang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, akan tidak ada sesuatu satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberikan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak ada apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takuti dia yang membunuhmu, supaya mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor
dua duit sanggup pun demikian seekor pun yang keluar yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Putra Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, ia mengatakan sesuatu melawan Putra Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu lakukan. Katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.